Nah, halo para mudi Indonesia. Nah, kali ini kita balik lagi nih merekap alur cerita dari Tokyo Revengers episode 23. Yang cerita di episode sebelumnya memperlihatkan Takemichi yang menyangka Maiki dan Emma selingkuh di belakang Dragon. Yang diketahui adalah hubungan Emma dan Maiki sebenarnya adalah saudara tiri. Oke, tak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bahas episode kali ini. Check it! Nah, beberapa tahun yang lalu di sebuah sekolah pada tahun 2004, di mana di parkiran sekolah tersebut ada seseorang yang menghajar siswa sampai keok tuh. Ia adalah Chifuyu Matsuno, yang waktu itu berumur 12 tahun. Chifuyu berkata, dengan siapapun aku tak akan ngomong sopan karena akulah penguasa di sini. Ia mengatakannya sambil menginjak kepala orang yang telah ia bikin keok tuh. Chifuyu lalu berjalan di tengah sekolah diikuti beberapa anggotanya. Kau keren banget Chifuyu, bahkan membuat para senior tidak berkutik di hadapanmu. Kalau kau mau, kau bisa memerintah seluruh Jepang, kata anggota geng Chifuyu. Chifuyu lalu berkata, ia tak mempedulikan itu. Senior kita hanyalah orang lemah, itulah mengapa tak ada yang mempedulikan mereka. Salah satu siswa lalu memanggil Chifuyu dan mengatakan bahwa ada salah satu siswa kelas 3 yang gak lulus, jadi ia harus mengulang 1 tahun tuh. Siswa tadi menebak bahwa siswa yang tidak lulus itu adalah anak yang nakal yang sangat kuat. Masuk akal sih, kata Chifuyu. Chifuyu pun berniat untuk menghajar siswa itu supaya tak bertingkah seolah-olah sekolah ini miliknya. Dan ia disemangati oleh siswa di belakangnya. Chifuyu sampai ke kelas di mana siswa itu berada dan berkata, yang mana siswa yang bernama Keisuke Baji. Salah satu siswa lalu menunjuk seseorang, dan Chifuyu heran dengan penampilan Baji yang begitu cupu. Apakah ia siswa dengan kacamata dan rambut yang memakai pomade adalah Baji, kata Chifuyu. Dengan tampilan seperti seorang yang jenius, Chifuyu heran mengapa orang ini tidak diluluskan. Nah, Chifuyu pun membatalkan niatnya untuk menghajar Baji. Sepanjang pelajaran, Chifuyu terus memperhatikan gerak-gerik Baji tuh. Chifuyu lalu menghampiri Baji dan memperkenalkan dirinya. Lalu Chifuyu berkata, "Oi, Poindexter." Poindexter ialah istilah untuk orang yang ingin terlihat jenius, padahal ia adalah berandalan. Chifuyu juga mengajari Baji yang ternyata salah menulis huruf di sebuah surat. Chifuyu lalu berkata pada Baji, "Kau bukanlah Poindexter, mengapa berpakaian seperti itu?" Baji lalu berkata, "Aku nggak mau nggak dilulusin lagi. Aku nggak ingin membuat mamaku menangis," kata Baji. "Kau serius?" kata Chifuyu dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Chifuyu pun mengajarkan Baji bagaimana cara menulis yang baik dalam surat. "Ternyata kamu orang yang sangat baik," kata Baji. Chifuyu pun pulang bersama anggota gengnya sambil bercanda tentang Baji. Sepanjang perjalanan, Chifuyu penasaran tentang Poindexter itu. Chifuyu lalu berpisah dengan teman gengnya dan berjalan sendiri. Di tengah berjalan, Chifuyu dihadang oleh sebuah geng motor bernama Mandala. "Kau pikir kau bisa lolos setelah menghajar salah satu bawahanku? Kau mengganggu kami, maka hidupmu telah berakhir. Aku akan mengajarimu cara sopan santun yang baik," kata ketua geng motor Mandala itu. Chifuyu lalu menghantam kepalanya di muka geng itu. "Maaf, aku tadi mau menunduk, tapi kepalamu menghalangiku," kata Chifuyu dengan nada bercanda. Nah, Chifuyu lalu membuka jaketnya dan bersiap menghadapi geng Mandala itu. Tapi karena terlalu banyak, Chifuyu kewalahan menghadapi mereka. Lalu ketua geng itu membawa senjata berupa sapu dan berkata, "Saatnya membelah kepalamu, Chifuyu." Lalu datanglah Baji di belakang ketua geng Mandala. Baji berkata, "Keroyokan melawan satu orang dan membawa senjata. Cupu sekali kalian." Ketua geng itu lalu kaget dan berkata, "Hei, lu siapa?" Baji tidak mempedulikan perkataannya dan malah fokus ngomong dengan Chifuyu. "Terima kasih telah membantu menulis surat. Sebagai tanda terima kasih, kenapa tidak membiarkanku ikut bergabung?" Ipu menghantam ketua geng Mandala itu sampai keok. Hanya dalam sekali pukul, dan perlahan Baji membuka jati dirinya dan memperkenalkan dirinya sebagai kapten divisi pertama geng Tokyo Manji.
Nah, Chifuyu pun terkesima melihat Baji dapat mengalahkan semua anggota geng sendirian. Baji pun memperingatkan geng Mandala bahwa Chifuyu adalah temannya. Kalau kalian macam-macam lagi dengannya, kami akan menyapu besi geng kalian, kata Baji. Baji lalu menawarkan Chifuyu untuk makan yakisoba. Baji mengajak Chifuyu ke apartemennya dan ternyata Chifuyu dan Baji tinggal di apartemen yang sama, cuma beda lantai. Dalam hatinya Chifuyu berkata bahwa Baji adalah orang pertama yang ia anggap keren dan orang pertama yang ingin ia ikuti. Dan karena di rumah Baji cuma ada satu yakisoba, Baji menawarkan diri untuk membagi 2 yakisobanya. Jadi chapter ini berisi flashback masa lalu bagaimana Baji dan Chifuyu bisa bersama, dan alasan Chifuyu sangat mengagumi Baji. Lalu kisah kembali ke waktu sekarang di mana Takemichi mengunjungi sekolah dari Mitsuya. Ia memanggilku ke sini karena ada urusan, tapi kenapa ia lama sekali? Lalu tiba-tiba ada siswa yang memanggilnya. Siswa tersebut adalah Pehyang. Kau masuk ke sekolah yang sama dengan Mitsuya, kata Takemichi. Ya, Mitsuya lagi sibuk, sebagai gantinya aku datang untuk menjemputmu. Pehyang lalu berkata bahwa Mitsuya adalah kapten kita. Tiba-tiba Takemichi tersadar bahwa ia juga anggota divisi 2, sama dengan Pehyang. Akhirnya mereka berdua sampai ke kelas Mitsuya. Pehyang lalu berkata ia tak tahan dengan cewek itu. Lalu seorang siswi membuka pintu. Kau datang ke sini untuk mengajak ketua klub jalan lagi? Ia sedang sibuk sekarang, kata siswi itu. Mendengar keributan mereka, Mitsuya lalu datang. Kenapa berisik sekali? Mitsuya pun mengizinkan Takemichi untuk masuk ke kelasnya. Takemichi pun cukup heran, ternyata Mitsuya adalah pemimpin klub jahit di sekolahnya. Tunggu sebentar Takemichi, semuanya akan siap sebentar lagi, kata Mitsuya. Ia memang anggota geng, tapi ia tetap menjaga akademisnya. Takemichi juga penasaran apa yang disiapkan Mitsuya, apakah ia sedang membuat sesuatu. Dan kenapa ia mau aku datang ke sini, kata Takemichi. Jadi secara pribadi Mitsuya membuatkan seragam geng buat Takemichi. Mitsuya lalu berkata, bagi kami pakaian yang paling formal adalah seragam geng kami. Jadi Mitsuya membuat seragam buat Takemichi karena sudah menyelamatkan Draken dari pertarungan. Jadi Mitsuya ingin memastikan bahwa ialah yang membuat seragam buat Takemichi. Terima kasih, kata Takemichi. Bukan masalah besar, kata Mitsuya. Ia melakukannya karena ia memang mau. Bajumu sudah selesai, silakan dicoba. Takemichi pun tidak sabar dengan pertemuan besok. Akhirnya hari pertemuan pun tiba. Para anggota geng Toman berjalan menuju kuil, tempat biasanya mereka berkumpul. Buruan Takemichi, kata Pehyang. Ini saatnya debutmu, kata Mitsuya sambil tersenyum. Semua anggota geng Toman heran dengan Takemichi yang tampil beda dengan memakai baju gengnya. Bajumu nggak cocok banget, kata Draken sambil mengejek Takemichi. Selamat datang di geng Tokyo Manji, kata Draken. Takemichi pun mengucapkan terima kasih sambil membukukan badannya pada Draken. Sekarang pertemuan akan dimulai, kata Draken. Draken pun juga berbisik pada Takemichi bahwa pertemuan ini sangat penting bagimu, jadi persiapkan dirimu. Dan di belakangnya ternyata ada Hanma dan Chifuyu. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang cukup berbeda. Kita semua berkumpul di sini untuk mengakhiri Halloween berdarah, teriak Draken.